Jadi, coba bayangkan ada sebuah monumen bersejarah. Sangat megah ya, berdiri tegak persis di tengah-tengah sebuah kota metropolitan modern yang lagi berkembang pesat. Oke. Monumen ini pasti jadi daya tarik utama kan? Benar sekali. Monumen ini tuh simbol mutlak dari sejarah dan kejayaan masa lalu. Jutaan orang datang ke kota itu cuma buat melihatnya. Tapi ada satu masalah pelik di lapangan nih. Masalah tata kota? Tepat. Para arsitek tata kota menyadari kalau keberadaan monumen ini yang persis di persimpangan utama memaksa seluruh sistem lalu lintas, seluruh infrastruktur yang baru dibangun untuk berbelok dan menyesuaikan diri dengannya. Berarti aliran kendaraannya jadi tersendat ya? Iya, lalu lintas jadi terhambat, efisiensi kota dikorbankan, ya semuanya cuma demi mempertahankan sang monumen di pusat segalanya. Selamat datang di Raka Pradipta Channel. Ini adalah ruang di mana kita membedah berbagai sudut pandang, beradu argumen soal isu-isu mendalam, kritis, dan pastinya berbasis fakta. Dan hari ini kita akan membahas sebuah monumen hidup dalam dunia sepak bola, bukan? Betul sekali. Hari ini kita menghadapi krisis identitas terbesar di sepak bola internasional. Pertanyaannya sederhana, tapi dampaknya masif. Apakah pengorbanan taktis untuk mengakomodasi Cristiano Ronaldo yang kini berusia 41 tahun di timnas Portugal adalah resep untuk kejayaan? Atau ya justru sebuah sabotase yang mungkin nggak disengaja terhadap generasi emas mereka sendiri? Ini topik yang panas banget. Sangat. Dan di sini saya mengambil posisi bahwa atribut taktis tak kasat mata yang dia miliki, pengalaman empirisnya, dan insting kognitifnya itu masih memberikan nilai surplus yang absolut, sesuatu yang nggak bisa digantikan. Menarik, karena saya justru akan berargumen bahwa mempertahankan sistem di sekitar monumen tersebut adalah sebuah kesalahan manajerial yang fatal. Oh wow, fatal ya? Iya, fatal. Saya melihat situasi ini murni dari kacamata realitas taktis dan fisiologis ya. Penurunan mobilitas fisik Ronaldo di usia 41 tahun itu fakta empiris, kita nggak bisa bantah itu. Dan kondisi ini secara aktif membatasi, bahkan mencekik potensi penuh dari pemain-pemain kelas dunia yang Portugal punya saat ini. Mencekik potensi? Itu klaim yang lumayan tajam. Memang tajam karena ini mengharuskan adanya pergeseran strategis yang sangat mendesak. Maksudnya, kalau Portugal benar-benar mau punya peluang angkat trofi di Piala Dunia 2026, mereka harus berubah. Oke, mari kita langsung masuk ke inti perdebatannya. Coba Anda jelaskan secara spesifik ya, kenapa Anda melihat pencetak gol terbanyak sepanjang masa ini justru sebagai sebuah limitasi taktis alih-alih sebagai senjata utama? Gini, kita harus berani melepaskan kacamata nostalgia kita. Kita lihat metrik fisik dan tuntutan sepak bola modern secara telanjang. Pada usia 41 tahun, betul, konsepnya sederhana. Kalau penyerang Anda melakukan high press atau tekanan tinggi ke bek lawan, itu otomatis jadi trigger. Pemicu buat seluruh gelandang di belakangnya untuk ikut maju dan mencekik ruang. Membentuk blok tekanan yang solid. Tepat. Masalahnya ketika Anda punya pemain bernomor punggung 7 yang nggak bisa lagi ngejar bola atau menutup jalur umpan secara konsisten selama 90 menit, seluruh struktur pertahanan tim akan runtuh. Runtuh rasanya terlalu berlebihan. Nggak berlebihan. Gelandang lawan jadi punya waktu ekstra, mungkin cuma 2 detik, tapi 2 detik itu cukup untuk mengangkat kepala dan melepaskan umpan mematikan. Dan yang lebih merusak, dampaknya ke generasi emas Portugal itu destruktif banget. Destruktif gimana maksudnya? Coba lihat, kita punya Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Joao Neves. Di klub seperti City atau Milan, mereka terbiasa main sepak bola yang cair, bertukar posisi, eksploitasi ruang secara dinamis. Iya, permainan modern yang sangat rotasional. Nah, tapi pas mereka masuk timnas, mereka dipaksa menyesuaikan diri sama seorang target man statis yang cuma nunggu pelayanan di kotak penalti. Kebebasan spasial mereka otomatis terkebiri, maksudnya kita kayak lagi mengorbankan dinamika 4 arsitek kelas dunia cuma demi melayani satu legenda yang mobilitasnya ya udah nggak relevan sama kecepatan turnamen modern. Oke, saya tangkap maksud Anda. Argumen soal realitas biologis itu memang valid kalau kita cuma lihat di atas kertas. Tapi sepak bola kan nggak cuma dimainkan di atas kertas metrik lari sejauh 10 km kan? Tentu nggak, tapi lari itu basis dari taktik pressing. Memang, tapi saya memandang isu ini melalui lensa taktis yang jauh lebih spesifik, yakni efisiensi di area sepertiga akhir lapangan. Ya, oke, otot fast twitch atau otot untuk sprint kilatnya dia memang mungkin menurun tajam. Sangat tajam. Tapi kita nggak bisa serta-merta mengesampingkan kualitas penyelesaian akhir yang sifatnya kognitif.
insting posisional, kemampuan baca arah bola sepersekian detik sebelum bek lawan nyadar, ketenangan di depan gawang. Itu semua fungsi otak, bukan sekedar otot. Tapi otak butuh badan untuk mengeksekusi posisinya. Iya, dan Dok nih si ikonnya menua. Kita ini lagi ngomongin manusia dengan lebih dari 140 gol internasional loh. Plus asumsi kalau dia dipaksakan main cuma karena status legendanya, itu sama aja meremehkan integritas Roberto Martinez sebagai pelatih. Saya nggak bilang Martinez nggak punya integritas. Tapi faktanya, Martinez itu pelatih yang sangat bertumpu pada data analitik. Dia secara transparan sering bilang kalau pemilihan skuad didasarkan murni pada metrik performa saat latihan. Kalau Martinez melihat kerugian dari absennya pressing Ronaldo itu jauh lebih besar daripada gol yang bisa diciptakan, dia punya otoritas penuh buat mencadangkannya. Kenyataannya? Kenyataannya dia tetap jadi starter. Betul. Karena pelatih masih melihat ada nilai surplus. Pengaruh taktis yang mungkin emang nggak tertangkap cuma dari sekedar jarak tempuh lari di lapangan. Oke, Anda tadi nyebut soal efisiensi di sepertiga akhir lapangan dan nilai surplus. Tapi fakta empiris di pertandingan baru-baru ini justru meruntuhkan klaim Anda itu. Fakta yang mana nih? Mari kita bedah pertandingan lawan DR Kongo yang berakhir imbang 1-1. Itu pameran yang sangat sempurna dari disfungsi sistem ini. Di laga itu, kita nggak cuma melihat dia gagal mengkonversi peluang yang jujur aja, 5 tahun lalu pasti dia selesaikan sambil tutup mata. Setiap pemain elit pasti pernah punya malam yang buruk. Ini bukan cuma soal satu malam yang buruk. Data nunjukin dia mencatat sentuhan bola paling sedikit di antara semua pemain Portugal yang jadi starter. Paling sedikit loh, ini bukan kebetulan. Sentuhan bola itu sering menjebak loh kalau dibaca mentah-mentah. Tapi kenapa sentuhannya sedikit? Karena ketika target man yang statis ini nggak mau atau ya nggak mampu turun ke lini tengah buat ngejemput bola jadi tembok pantulan, aliran bola dari pemain kayak Bruno Fernandes bakal nemuin jalan buntu. Tunggu dulu, biar saya selesaikan. Analis taktik ESPN, Taylor Twellman, bahkan mempertegas hal ini. Dia bilang struktur serangan Portugal itu bakal jauh lebih mengalir dan mematikan tanpa kehadirannya sejak menit awal. Keterlibatan yang minim itu bukti kalau dia terisolasi. Terisolasi gimana? Terisolasi karena dia cuma nunggu di depan. Dan masalahnya, ketika ujung tombak Anda pasif, nggak ikut nekan lawan selama hampir 90 menit, semua beban kerja fisik itu jatuh ke pundak rekan setimnya. Itu menguras energi lini tengah habis-habisan sebelum peluit panjang bunyi. Oke, saya ngerti argumen sentuhan bolanya. Tapi jumlah sentuhan bola itu menurut saya adalah metrik yang paling sering disalahpahami dalam menilai seorang penyerang elit. Disalahpahami? Bukannya angka nggak pernah bohong? Angka nggak bohong, tapi konteksnya bisa mengecoh. Menggunakan jumlah sentuhan sebagai bukti kalau dia terisolasi, itu analisis yang, maaf, gagal melihat gambaran besarnya. Mari kita pakai logika mekanika ruang di lapangan aja deh. Kehadiran striker selevel dia itu berfungsi kayak sebuah anomali gravitasi. Anomali gravitasi? Analogi yang menarik. Iya, Anda kan nggak selalu bisa lihat gaya gravitasi bekerja secara kasat mata, tapi Anda jelas bisa ukur dampaknya pada objek-objek di sekitarnya. Saat dia berdiri di dalam atau di tepi kotak penalti, secara psikologis dan taktis, minimal 2 bek tengah lawan bakal ngunci pandangan mereka ke dia. Karena mereka waspada. Bukan cuma waspada, mereka ketakutan. Ketakutan inilah yang menciptakan gravitasi. Waktu 2 bek tengah ini tertarik, ya, nempel ketat ke dia, formasi pertahanan lawan otomatis meregang. Dan membuka ruang di tempat lain. Nah, itu dia. Tarikan inilah yang bikin celah krusial yang biasa kita sebut half space terbuka, lorong taktis yang tercipta persis di antara bek tengah dan bek sayap lawan. Disitulah letak fungsi utama pergerakan tanpa bola seorang Ronaldo hari ini. Dia menahan bek tengah lawan biar nggak bergeser. Sehingga pemain sayap secepat Rafael Leao bisa penetrasi ke kotak penalti. Atau Bruno Fernandes punya waktu ekstra buat ngasih umpan kunci tanpa ditekan. Jadi pertanyaannya, gimana bisa Anda mendiskreditkan manipulasi ruang yang dia ciptakan cuma karena jari kakinya nggak nyentuh bola sebanyak seorang gelandang tengah? Metafora anomali gravitasi Anda itu puitis banget jujur aja. Tapi sayangnya, gravitasi di lapangan sepak bola modern nggak bekerja persis kayak gitu. Back-back di level Piala Dunia itu bukan pemain amatir yang gampang dihipnotis cuma karena lihat nama besar di punggung jersey. Tapi aura kebintangannya jelas bawa tekanan tersendiri. Tekanan iya, tapi mereka tuh cerdas. Mereka sangat terorganisir dan didukung sama analisis video frame by frame. Mereka tahu persis perbedaan antara penyerang yang bergerak lari buat memancing ruang dan penyerang yang berdiri diam karena lagi ngatur napas. Oh, ayolah, berdiri diam bukan berarti pasif.
Masalahnya, kalau gravitasi yang Anda sebut itu statis, tanpa ada ancaman penetrasi lari ke belakang garis pertahanan, bek tengah lawan nggak akan terpancing keluar. Apa yang mereka lakukan? Mereka cuma jaga jarak, ngerapetin blok pertahanan, dan ngabain penyerang yang diam itu. Mengabaikan seorang pencetak rekor gol. Itu bunuh diri namanya. Tapi itu yang terjadi belakangan ini. Ketika itu terjadi, anomali gravitasi yang Anda banggakan itu berubah jadi titik mati. Alih-alih buka half space buat Leao, absennya pergerakan di depan malah bikin serangan Portugal jadi sangat gampang diprediksi. Predictable gimana? Bolanya cuma muter-muter, dialirkan ke kiri, lalu ke kanan, ngebentuk pola tapal kuda yang coba ngelilingin kotak penalti lawan, tanpa ada satupun tusukan vertikal yang benar-benar bisa ngerobek formasi mereka. Anda berasumsi kalau bek lawan tuh punya disiplin mental kayak robot ya. Selama 90 menit penuh, mereka bisa mengabaikan sosok pemain yang udah ngancurin karir ratusan bek elit selama 2 dekade. Mereka profesional. Profesional ya, tapi mempertahankan fokus taktis tanpa terintimidasi aura seorang legenda sebesar itu membutuhkan kejernihan psikologis tingkat tinggi. Dan ngomong-ngomong soal tekanan mental dan kejernihan berpikir yang dibutuhkan untuk bertahan, sepak bola sebenarnya nggak jauh beda sama tantangan yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Benar sekali. Nah, di tengah perdebatan analisis taktis yang lagi intens banget ini, kami di Raka Pradita Channel mau menyempatkan waktu sejenak untuk mendoakan Anda, para penonton setia kami. Semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta kejernihan berpikir dalam mengambil setiap keputusan sulit dan menghadapi berbagai perdebatan di kehidupan nyata Anda. Amin. Kejernihan berpikir dalam menghadapi tekanan baik di kehidupan nyata maupun di atas lapangan hijau, itu memang sering jadi elemen penentu siapa pemenang sebenarnya. Tepat. Dan konsep tentang kejernihan di bawah tekanan mental inilah yang mengantarkan kita ke dimensi krusial kedua dari perdebatan ini, yaitu dampak kepemimpinannya secara psikologis di ruang ganti. Oke, kita bahas aspek kepemimpinannya sekarang. Ya, di atas papan taktik kita boleh aja debat soal high press atau blok pertahanan. Tapi di dunia nyata, turnamen semasif Piala Dunia itu dimenangkannya di ruang ganti. Skuad muda Portugal ini punya bakat teknis luar biasa. Tapi sejarah udah sering buktiin kalau bakat mentah itu gampang hancur ditekan ekspektasi ratusan juta pasang mata. Memang tekanan mental di Piala Dunia itu brutal. Banget. Nah, disinilah peran fundamentalnya masuk. Dia itu berfungsi sebagai perisai psikologis yang masif buat timnya. Semua lensa kamera, semua kritik tajam dari jurnalis, beban sejarah, semuanya kesedot ke dia. Dia menyerap semua tekanan itu. Menjadi tameng ya. Betul, tameng pelindung. Ini menciptakan semacam gelembung yang membebaskan pemain muda kayak Neves atau Leao buat masuk ke lapangan dan mengekspresikan permainan mereka tanpa beban. Plus kepemimpinannya dalam jaga standar latihan yang absolut, itu ibarat lem yang jaga moral tim supaya nggak hancur waktu masuk fase adu penalti yang menegangkan. Saya sama sekali nggak membantah etos kerjanya loh ya. Kalau soal profesionalisme dan mentalitas, dia itu cetak biru sempurna untuk generasi manapun. Nah, kita sepakat soal itu. Tapi tunggu dulu. Argumen Anda barusan itu mencampur adukan peran seorang mentor dengan peran instrumen taktis penyerang utama. Maksudnya, Keduanya kan bisa berjalan beriringan. pertanyaan taktisnya begini. Apakah untuk menjadi sosok mentor dan perisai ruang ganti, seorang pemain tuh harus memimpin garis depan sejak menit pertama dibunyikan? Kehadirannya di lapangan memvalidasi otoritasnya. Gak selalu. Ada batas yang tegas antara jadi pemimpin spiritual dan instrumen taktis yang tajam. Lebih bahaya lagi, statusnya sebagai mega bintang ini justru bikin apa yang saya sebut sebagai tekanan hierarkis tak kasat mata di atas lapangan. Tekanan hierarkis, gimana coba mekanismenya? Kita bahas dari sisi psikologi olahraga aja. Coba bayangkan, saat seorang pemain sayap muda penetrasi ke kotak penalti, dia punya ruang tembak terbuka. Di sepersekian detik itu otaknya harus ambil keputusan. Tentu, nembak atau ngoper. Tapi karena memori otot dan rasa segan atau hormat yang terlalu dalam ke sosok ikonik ini, secara insting bawah sadar, pemain muda ini lebih milih ngebatalin tembakannya. Dia malah ngoper ke sang kapten yang lagi angkat tangan minta bola. Itu asumsif sekali. Ini sering kejadian. Pemain muda ini memodifikasi keputusannya bukan karena itu opsi taktik terbaik, tapi murni karena hierarki. Bukankah fenomena psikologis ini justru ngebunuh otonomi dan rasionalitas dari para pemain muda yang seharusnya jadi pilar masa depan? Pandangan Anda barusan itu, maaf ya, terlalu merendahkan mentalitas para pemain dari generasi emas ini.
Anda pakai istilah tekanan hierarkis seolah-olah pemain kayak Bruno Fernandes atau Bernardo Silva itu anak gawang yang gampang gugup. Saya nggak bilang mereka gugup. Tapi implikasinya ke sana. Coba kita lihat realitasnya. Bruno Fernandes itu kapten Manchester United. Dia main setiap minggu di bawah sorotan dan tekanan publik paling kejam sedunia di Liga Inggris. Fakta yang nggak bisa dibantah. Bernardo Silva juga. Dia gelandang utama di bawah asuhan Pep Guardiola yang luar biasa menuntut kesempurnaan. Mereka ini elit dari yang elit loh. Betul, tapi di timnas auranya beda. Tapi tetap aja, kalau mereka mutusin buat nyodorin umpan ke kotak penalti ketimbang nembak sendiri, itu bukan karena mereka terintimidasi hierarki. Mereka lakuin itu karena secara probabilitas ngoper bola ke pencetak gol paling mematikan dalam sejarah, ya memang rute paling masuk akal buat bikin gol. Kalau dia sedang dalam posisi prima, iya. Otak mereka itu merekam kalau operan itu probabilitas golnya tinggi, bukan karena mereka takut diamuk. Kalau kita cabut akar kepemimpinan absolut ini dari starting 11, itu justru beresiko bikin kekosongan otoritas di momen kritis. Bayangin, pastiin tertinggal 1 gol, kepanikan mulai muncul, siapa yang mereka cari? Kalau kita mau menghindari kekosongan otoritas itu, sekaligus ngeberesin masalah aliran taktis tadi, solusinya sebenarnya udah ada di depan mata. Solusi apa? Mencadangkannya, mengubah perannya. Evolusi taktis tim ini nggak berarti kita harus ngebuang dia atau menghapus sejarahnya. Jalan keluarnya ya mentransformasi perannya secara pragmatis jadi pemain situasional. Menjadi super sub. Betul, bayangkan dia jadi super sub yang sangat elit. Masukkan dia di menit 65 atau 70. Di menit segitu, bek lawan udah kelelahan secara fisik karena terus ngejar pergerakan dinamis Leao dan Bernardo dari babak pertama. Eksploitasi kelelahan lawan. Konsentrasi lawan pasti menurun tajam. Memasukkan pemangsa kotak penalti yang fisiknya masih 100% bugar di momen kritis itu, wah itu bakal bikin kehancuran maksimal buat lawan. Dan kita nggak cuma berandai-andai di sini. Anda mau pakai contoh Piala Dunia 2022 lagi? Tentu saja, karena kita punya presiden empiris yang brutal soal ini. Kita putar mundur ke Piala Dunia Qatar. Saat dia duduk di bangku cadangan lawan Swiss, apa yang terjadi di lapangan? Itu konteksnya sangat spesifik. Tapi lihat transformasinya instan banget. Garis serang Portugal tiba-tiba sangat cair, kecepatan sirkulasi bola meningkat drastis, pergerakan tanpa bolanya nggak ketebak, dan hasilnya mereka membantai tim Swiss yang biasanya sangat disiplin itu dengan skor 6-1. Gonzalo Ramos mencetak hat-trick. Tepat. Presiden historis itu udah ngukir peta jalan yang sangat terang benderang buat diterapkan Martinez di 2026. Kenapa kita harus egois nolak strategi yang udah terbukti berhasil? Menggunakan pertandingan lawan Swiss sebagai senjata pamungkas Anda itu menurut saya sebuah penyederhanaan taktis yang sangat keliru. Keliru gimana? Menang 6-1 loh. Angkanya 6-1 lihat. Tapi mari kita bedah kenapa pembantaian itu bisa terjadi. Waktu itu Swiss main dengan taktik garis pertahanan tinggi atau high defensive line. Taktik yang saat itu justru jadi langkah bunuh diri karena mereka ninggalin ruang kosong super besar di belakang punggung bek. Dan Ramos memanfaatkannya. Tepat. Kecepatan transisi dan lari ke ruang kosong oleh Gonzalo Ramos memang senjata yang sangat efektif buat menghukum taktik Swiss hari itu. Tapi, landscape Piala Dunia 2026 nggak akan selalu ngasih ruang selebar itu. Tentu lawan akan bervariasi. Nah, gimana kalau di fase grup Portugal ketemu tim yang menerapkan low block ekstrim? Tim yang numpuk 10 orang di area penalti alias parkir bus. Berarti butuh pembongkar pertahanan. Melawan pertahanan parkir bus, kecepatan lari atau transisi itu jadi nggak berguna. Anda nggak butuh pelari cepat, Anda butuh insting posisional yang akurasinya milimeter. Anda butuh ketepatan sundulan dan kemampuan menangin duel bola mati di ruang yang super sempit. Atribut yang dia miliki. Atribut yang murni cuma dimiliki oleh seorang Cristiano Ronaldo. Roberto Martinez paham banget soal perbedaan game state ini. Dia udah ngekalkulasi kalau ngebuang alat utama buat ngebongkar blok rendah dari susunan pemain awal itu risikonya kelewat besar. Oke, saya paham soal kebutuhan taktis spesifik itu. Memancing pertanyaan yang jauh lebih krusial nih. Kalau Martinez tetap mempertahankan taktik ini, menjadikannya starter, dan Portugal gagal mencapai target di 2026, siapa yang secara objektif harus disalahkan? Apakah adil kalau media dan publik kembali menyalip Ronaldo atas kegagalan itu? Atau ini murni kegagalan pelatih dalam mengadaptasi strategi? Pertanyaan Anda ini tajam banget. Dan ini ngebawa kita ke inti dari disfungsi sepak bola modern. Ini mengharuskan kita buat ngebahas apa yang saya sebut sebagai the paradox of the living legend. Paradoks legenda hidup. Paradoks legenda hidup?
Penjelasan yang menarik. Paradoks ini tuh terjadi waktu kehebatan masa lalu seorang pemain justru malah jadi hambatan paling masif buat evolusi taktikal timnya di masa depan. Kenapa bisa begitu? Yang gila-gilaan bukan karena perhitungan taktik yang rasional. Jadi mereka tersandra oleh kebesaran namanya. Tepat. Menjawab pertanyaan Anda tadi, secara analitis, kegagalan itu mutlak dosa manajerial Roberto Martinez. Pelatih kan dikasih otoritas absolut, digaji mahal buat ambil keputusan yang mungkin nggak populer demi kemenangan kolektif. Betul. Tapi karena cara kerja paradoks legenda hidup ini, media dan publik nggak bakal nyerang sistem pelatih. Mereka butuh satu wajah untuk disalahkan. Dan pemain nomor 7 ini dengan segala sorotannya bakal kembali dijadiin penangkal petir. Dia yang bakal nanggung semua kegagalan manajerial itu. Itu menyedihkan sih. Sangat. Justru karena alasan itulah menjadikannya senjata rahasia atau super sub adalah sebuah tindakan pelestarian yang paling manusiawi sebenarnya. Itu justru bakal melindungi warisan besarnya dari sistem yang telat beradaptasi. Analisis soal paradoks legenda hidup ini benar-benar ngasih kita dimensi baru yang tajam ya buat melihat dinamika internal sebuah tim nasional. Memasuki kesimpulan kita hari ini, paradoks tadi dengan sangat fasih merangkum betapa menyiksanya dilema ini. Memang nggak gampang mengintegrasikan seorang legenda hidup. Nggak gampang sama sekali. Di satu sisi kita dihadapkan sama realitas metrik fisik yang memang turun dan nggak bisa memanipulasi waktu. Tapi di sisi lain kita nggak bisa nutup mata kalau sosok ini masih menguasai mekanika manipulasi ruang di kotak penalti. Dan posisinya sebagai jangkar psikologis timnas Portugal tuh belum siap digantiin siapapun. Kalau dipaksa diganti, bisa goyah ruang gantinya. Nah itu, mencabutnya secara paksa dari akar tim justru berisiko tinggi ngeruntuhin hierarki mental yang selama ini ngejaga skuad tetap utuh. Waktu adalah satu-satunya entitas yang nggak pernah bernegosiasi sama siapapun kan. Termasuk sama pemain terhebat sepanjang sejarah. Kesimpulannya buat saya, evolusi taktis timnas itu harus dilihat sebagai siklus organik. Harus terus bergerak maju. Betul. Ketergantungan struktural pada monumen masa lalu itu nggak boleh nahan laju mesin generasi emas ini. Portugal punya potensi besar buat dominasi dunia pakai sepak bola tepat. Tapi ya, itu butuh pelatih yang berani ambil keputusan paling kejam secara emosional. Keseimbangan antara menghormati ikon mereka dan ngelepasin rantai taktis ini harus segera ditemuin. Pada akhirnya, terlepas dari seberapa tajam perbedaan pandangan kita berdua di sini, ada satu titik temu yang sangat kuat. Apa itu? Menggunakan kata beban untuk melabeli pemain sehebat itu adalah sebuah tindakan yang sangat reduktif. Itu reaksioner dan gak menghargai kerumitan taktis sepak bola itu sendiri. Ini bukan soal ngebongkar beban, ini soal ngehadepin dilema taktis terbesar dalam sejarah modern sepak bola internasional. Saya setuju 100%. Ini teka-teki taktis yang nggak punya jawaban hitam putih. Dan kita sebagai analis cuma bisa ngebedah probabilitasnya aja. Karena hakim yang paling objektif dari perdebatan kita ini ya cuma rumput lapangan hijau di Amerika Utara tahun 2026 nanti. Benar sekali. Kita semua bakal jadi saksi sejarah apakah sistem sang arsitek yang akhirnya menyelamatkan kota atau sang monumen yang bakal kembali ngebungkam keraguan dunia. Nah, gimana menurut Anda nih para penonton setia? Ya, kita mau dengar opini kalian juga. Setelah dengerin bedah analitis dari kami soal kebugaran gravitasi taktis sampai tekanan psikologis tadi, apa menurut Anda sosok ini masih layak pimpin lini depan sebagai starter? Ataukah evolusi jadi super sub elit itu adalah kenyataan yang udah harus diterima? Jangan lupa, bagikan perspektif taktis Anda di kolom komentar di bawah. Betul. Dan pastikan Anda udah menekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi di Raka Pradita Channel, supaya Anda nggak ketinggalan perdebatan tajam dan analisis intelektual kita yang lainnya. Karena pada akhirnya, diskusi kayak gini nih yang bikin kita sadar kalau keindahan sepak bola tuh bukan cuma sekedar bola nyentuh jaring, tapi soal kerumitan strategi yang berbenturan di balik layar. Sepakat. Dan kalau diskusi tentang manipulasi ruang dan taktik ini bikin Anda penasaran buat menggali lebih dalam soal gimana sepak bola modern secara radikal mengubah peran seorang penyerang konvensional, klik aja video analisis khusus yang muncul di layar Anda sekarang. Sampai jumpa di perdebatan berikutnya, teruslah kritis mempertanyakan segala sesuatu, dan selamat menikmati pertandingan. Ronaldo. Made in Lisbon, delivered in Manchester for Manchester United.
again and again and again. A bit too many forward now since the Manchester United changes, and he falls into Ronaldo! Oh, he's done it again! Every time they play in the Champions League,